Tun, lu jangan ngomong begitu. Gua nggak pernah minta tolong sama dia. Dia sendiri yang mau nolongin gua. Enak aja. Kalau andai kata si Dul nggak jadi kawin sama si Sarah gara-gara gua nggak mau. Mungkin aja gara-gara lu berdua nih. Mas Mandra. Nah, Cangkem nih. ngapa sih lo? Ada orang sholat kok diintip begitu. Sholat apaan lama banget? Dari Isya sampai sekarang ini belum juga kelar. Gue bingung. Sholat apaan itu? Sama itu gue ikut prihatin, bantu doa. Mas Dul itu lagi minta petunjuk sama yang kuasa, agar dia itu bisa menentukan mana yang baik untuk masa depannya sendiri, untuk dia sendiri. Lah ya, tapi urusan gue bagaimana ini? Katanya kan mau bagi warisan masalah gue sama Nyarodia. Iya enggak? Iya, gua kelamaan. Puyeng gua. Katanya mau bagi warisan. Iya. Mak Rodiah itu mbok yang sabar. Apa Mak Rodiah itu ndak kasihan sama Mas Dul kalau sampai nggak jadi nikah sama Mbak Sarah? Kasihan kan? Ya kasihan dong. Lah iya. Kalau sampean itu sudah punya perasaan kasihan, mbok sampean itu yang sabar sedikit. Tenang. Ah, sok tua lu. Sok nasehatin. Tuh, dikira aku nasihati. Yang nasihati sampean itu sopo? Mas Dul itu pusing. Di samping pusing ngurusin persoalannya sendiri, juga pusing ngurusin sampean sama Nyak Rodiah. Nggak, kalau gara-gara gua si Dul nggak jadi kawin mah, lah gua kagak mau lah. Ya kalau sampean sudah punya perasaan gak enak sama Mas Dul, ya sampean mesti harus sabar. Mas Mandra juga harus sabar. Jangan mempermasalahkan soal warisan dulu. Biar ngurusi pernikahannya dulu, Mak. Iya nih Bang Mandra nih. Awas ya kalau gara-gara Bang Mandra sama Nyarodia Bang Dul gak jadi kawin, Atun marah loh. Tun, lu jangan ngomong begitu. Gua nggak pernah minta tolong sama dia. Dia sendiri yang mau nolongin gua. Enak aja. Kalau andai kata si Dul nggak jadi kawin sama si Sarah gara-gara gua nggak mau. Mungkin aja gara-gara lu berdua nih. Loh. Lah kok selot suwe selot ora enak omonganmu, Mas? Aku tuh sama Atun itu mesra-mesra aja. Aku tuh ndak pernah ganggu permasalahannya Mas Dul. Aku tuh tenang-tenang saja kok, rukun kok. Ya Tun ya. Waduh, pada kompakan, akur. Dia pusing. Gue juga tahu dia lagi pusing. Karena pusingnya dia, si Sarah kalau udah kawin pengen tinggal di sini. Nah, gara-gara ada elu berdua nih. Coba kalau lu kagak ada di sini, paling kagak si Dul kagak puyeng. Karena kamarnya paling kagak bisa digedein. Ada elu begini, dia jadi sempit. Lu tahu? Nuwun sewu Den Mandra. Sampeyan itu kalau ngomong itu nyelekit, ngabangke kuping gak enak didengar. Mas Dul itu tidak pernah mempermasalahkan dan mengeluh soal kamar. Mas Dul itu selalu mengeluh, sampeyan itu sering merongrong, ngerti lah? Hah? Udah dah, jangan berantem aja lu. Jangan pada berantem aja lu. Bagaimana nanti kalau si Dul perkawinannya kagak jadi? Nah. Tahu amat. Lah, lu Tun, Nggak taunya. lu ya? Apalagi aku mah tua. Dah, lu kagak tahu. Apalagi gue ini yang nenek-nenek. Tun. Iya Nyak. Sini dulu deh Tun. Nyak duduk dulu Nyak. Tun, lu jangan pada ribut begitu deh. Kesian tuh abang lu kalau lu pada berantem begitu. Mandra nih. Lah,
Gua yang disalahin. Gua cuma ngomong, gua nanya bagaimana urusan gua. Jangan ngomong itu dulu. Nah, Berisik. Mas, monggo silakan. Ya, kalau misalnya sampai Dul nggak jadi kawin sama Sarah, itu bukan karena persoalan Nyak Rodia sama Bang Mandra, bukan juga karena Mas Karyo sama Atun, tapi mungkin memang Dul nggak ada jodohnya sama Sarahnya. Dul, apa persoalan lu meneng Sarah kagak bisa diselesaikan? Kayaknya susahnya. Mas Dul, permasalahannya apa tuh kok sampai fatal begitu? Soal prinsip, Mas. Kalau sudah menyangkut prinsip, ya memang susah banget Mas Dul. Apa tidak bisa dikompromikan masalah prinsip itu? Susah, Mas. Mas Dul, kira-kira apa yang bisa kami bantu, Mas? Nggak ada, Mas. Tapi kalau Mas Karyo mau bantu, Dul cuma minta rukun-rukun sama Atun. Apalagi sebentar lagi punya anak kan. Dul, terus ini urusan gue bagaimana? Oh iya, Nyak Rodia. Dul minta maaf. Dul terpaksa harus ambil keputusan. Karena dulu Ngkong pernah nyuruh supaya Dul bersikap adil. Rumah itu kita jual. Nanti hasilnya kita bagi berdasarkan fatwa waris yang pernah Ngkong bikin dulu sebelum dia meninggal. Dul nggak mau ngeliat Nyak Rodia dirongrong Bang Mandra terus. Sekalian supaya Bang Mandra juga punya kerjaan. Iya Dul, Nyak mah terserah lu aja. Apa mau dijual, apa mau diapain. Asalkan anak-anak ini Dul jangan lupain Nyak. Kalau udah pada punya rumah, begini-begini juga Nyak kan bekas bini Ngkong lu. Ya enggak, Nyak, kita nggak bakal ngelupain Nyak Rodia. Ya kan, Nyak? Iya, Nyak. Masa kita ngelupain Nyak? Lo juga, Bang, jangan lupa sama Nyak Rodia. Iya dah, gue janji. Alhamdulillah. Kami harap dari dulu aku berdoa, Mas, keluarga di sini tuh damai tentram, tidak ada yang ribut. Biar Mas Dul itu tidak selalu pusing terus maknya. Ya toh Mas Mandra? Iya. Mas Dul itu orangnya hebat. Hebat sak dunia sampean, Mas. Iya. Walaupun sampean itu mempunyai permasalahan yang begitu berat, tapi masih memikirkan orang lain. Berat apaan sih, Mas? Nggak ada yang berat dalam hidup ini. Semuanya ringan kalau kita beriman. Ya udah, Nyak, kalau mau istirahat ya. Dulu mau ngadem dulu ke depan. Nyak, soal Bang Dul gimana? Jadi kawin nggak? Nyak mana tahu. Tun, tidur yuk ah. Tidur, Mak. Tidur Mas ya. Iya, iya.